Apakah Anda telah secara rutin mengonsumsi multivitamin harian selama bertahun-tahun, meyakini bahwa hal itu melindungi kesehatan Anda dan membantu Anda hidup lebih lama? Apakah Anda menghabiskan ratusan dolar setiap tahun untuk kapsul-kapsul berwarna-warni tersebut? Yakin bahwa mereka mengisi kekurangan nutrisi dan mencegah penyakit? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa analisis revolusioner yang baru saja dirilis oleh National Institutes of Health pada 26 Juni telah menghancurkan salah satu mitos kesehatan terbesar di era ini, dan jutaan orang lanjut usia telah membuang-buang uang mereka untuk suplemen yang tidak memberikan manfaat apapun untuk memperpanjang usia. Inilah yang terungkap dalam analisis besar NIAH yang mengejutkan komunitas medis dan membuat perusahaan suplemen panik. Setelah menganalisis data dari hampir 400.000 orang dewasa yang dipantau selama lebih dari 20 tahun, para peneliti tidak menemukan bukti sama sekali bahwa penggunaan multivitamin harian dapat memperpanjang umur atau mencegah kematian akibat penyebab apapun. Tidak ada. Nol. Studi ini begitu komprehensif dan hasilnya begitu definitif, sehingga memaksa kita untuk sepenuhnya mempertanyakan segala hal yang telah kita dengar tentang multivitamin. Namun, inilah bagian paling mengkhawatirkan dari penemuan ini. Lansia, yang membeli 40% dari semua suplemen yang dijual di Amerika Serikat, menjadi target utama industri senilai 50 miliar dolar yang dibangun atas dasar harapan rather than ilmu pengetahuan. Orang-orang yang paling tidak mampu membuang uang untuk suplemen yang tidak efektif justru menjadi sasaran pemasaran yang paling agresif dengan janji-janji yang tidak didukung oleh bukti. Apa jika semua yang Anda dengar tentang multivitamin salah? Bagaimana jika uang yang Anda habiskan untuk pil harian itu bisa diinvestasikan dengan lebih baik dalam strategi yang benar-benar memperpanjang umur dan meningkatkan kesehatan? Bagaimana jika beberapa bahan dalam multivitamin Anda sebenarnya bekerja melawan satu sama lain, membuat nutrisi tertentu kurang efektif atau bahkan berpotensi berbahaya? Hari ini, kita akan menyelami analisis NIH yang mengubah permainan ini, dan apa artinya bagi lansia. Kita akan mengungkap mengapa industri multivitamin begitu sukses meyakinkan orang bahwa mereka membutuhkan produk ini meskipun puluhan tahun penelitian tidak memberikan kesimpulan yang jelas. Kita akan mengungkapkan nutrisi spesifik yang sebenarnya dibutuhkan lansia untuk suplemen, didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Yang paling penting, kita akan menunjukkan cara mengalihkan anggaran suplemen Anda ke strategi yang telah terbukti memperpanjang usia dan kesehatan. Selamat datang di saluran kami jika ini adalah kali pertama Anda bergabung. Sebelum kita menyelami wawasan yang berpotensi menghemat uang dan mengubah hidup ini, saya ingin tahu Anda bersama kami. Jika Anda siap belajar kebenaran tentang multivitamin dan menemukan apa yang sebenarnya efektif untuk kesehatan lansia, ketik 1 di kolom komentar. Jika Anda hanya sekadar melihat-lihat, silakan ketik 0. Dan dimanapun Anda menonton dari seluruh dunia, tuliskan negara Anda di kolom komentar. Kami senang terhubung dengan komunitas global penonton yang bijak yang menghargai informasi kesehatan berbasis bukti daripada janji pemasaran. Mari kita mulai dengan detail mengejutkan dari apa yang sebenarnya ditemukan dalam analisis NIH ini, dan mengapa hal ini mengubah segala yang kita kira tahu tentang multivitamin. Analisis NIH yang dirilis pada Juni lalu meneliti data dari 3 studi besar dan jangka panjang yang melibatkan 390.124 orang dewasa yang diikuti selama lebih dari 2 dekade. Ini bukan studi kecil atau pengamatan jangka pendek. Ini adalah salah satu penelitian paling komprehensif tentang penggunaan multivitamin dan kematian yang pernah dilakukan. Para peneliti menganalisis kematian akibat penyakit jantung, kanker, stroke, dan semua penyebab lainnya secara gabungan. Hasilnya jelas dan jujur mengejutkan. Tidak ada penurunan risiko kematian yang signifikan secara statistik di antara orang yang mengonsumsi multivitamin setiap hari dibandingkan dengan mereka yang tidak. Faktanya,
Data menunjukkan peningkatan risiko kematian yang sedikit di kalangan pengguna multivitamin, meskipun hal ini tidak signifikan secara statistik. Ini berarti bahwa setelah puluhan tahun janji pemasaran dan miliaran dolar yang dihabiskan, kita kini memiliki bukti definitif bahwa multivitamin tidak memperpanjang umur. Namun, studi ini tidak dilakukan secara terpisah. Temuan ini mengonfirmasi apa yang telah disarankan oleh studi-studi kecil selama bertahun-tahun. Sebuah editorial tahun 2013 di Annals of Internal Medicine menyatakan dengan tegas, "Cukup sudah, hentikan pemborosan uang untuk suplemen vitamin dan mineral. Banyak. Tinjauan sistematis dan meta-analisis telah mencapai kesimpulan serupa. Bukti telah menumpuk selama bertahun-tahun, tetapi industri suplemen telah berhasil dengan luar biasa dalam menenggelamkan temuan ini dengan pesan pemasaran." Apa yang membuat analisis NIAID ini khususnya kuat adalah cakupan dan metodologinya. Ini bukan orang-orang yang sudah sakit atau kekurangan nutrisi. Mereka adalah orang dewasa sehat yang menjalani kehidupan normal. Tepat sasaran iklan multivitamin. Studi-studi ini mengontrol faktor gaya hidup, kualitas diet, kebiasaan olahraga, dan variabel lain yang dapat memengaruhi mortalitas. Memahami mengapa begitu banyak orang percaya pada multivitamin meskipun tidak ada bukti memerlukan pemahaman tentang mesin pemasaran canggih di balik industri suplemen. Berbeda dengan obat resep, suplemen tidak perlu membuktikan keamanan atau efektivitas sebelum dipasarkan. FDA mengatur suplemen lebih seperti makanan daripada obat-obatan, yang berarti perusahaan dapat membuat klaim yang terdengar mengesankan tanpa bukti ilmiah yang ketat. Pemasaran secara khusus menargetkan lansia dengan pesan tentang penuaan yang sehat, mengisi celah nutrisi, dan asuransi terhadap kekurangan. Pesan-pesan ini memanfaatkan kekhawatiran yang sah yang dimiliki lansia tentang kesehatan dan nutrisi mereka. Kenyataannya, kebanyakan lansia yang mengonsumsi diet yang cukup bervariasi tidak kekurangan vitamin dan mineral yang terdapat dalam multivitamin. Inilah yang tidak ingin diungkapkan oleh perusahaan suplemen. Vitamin dan mineral dalam multivitamin seringkali berada dalam bentuk yang sulit diserap oleh tubuh. Mereka hadir dalam jumlah yang dapat mengganggu penyerapan satu sama lain. Misalnya, kalsium dapat mengganggu penyerapan zat besi, seng dapat mengganggu penyerapan tembaga, dan dosis tinggi vitamin tertentu dapat menghambat penyerapan vitamin lain. Pesan pemasaran asuransi kesehatan sangat menyesatkan bagi lansia. Asuransi nutrisi yang sesungguhnya melibatkan konsumsi berbagai makanan utuh, menjaga berat badan sehat, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan tidur yang cukup. Strategi ini telah terbukti memperpanjang usia dan meningkatkan hasil kesehatan. Sebuah tablet multivitamin tidak dapat menggantikan perilaku kesehatan dasar ini. Meskipun analisis NIH menunjukkan bahwa multivitamin tidak memperpanjang usia, ini tidak berarti bahwa semua suplemen tidak berguna bagi lansia. Hanya ada nutrisi tertentu yang memang perlu ditambahkan oleh banyak lansia, tetapi nutrisi ini jarang ditemukan dalam jumlah cukup dalam multivitamin atau lebih baik diserap jika dikonsumsi secara terpisah. Vitamin D menonjol sebagai suplemen paling penting bagi kebanyakan lansia. Berbeda dengan vitamin dalam multivitamin, kekurangan vitamin D benar-benar umum di kalangan lansia, terutama mereka yang jarang beraktivitas di luar ruangan atau tinggal di iklim utara. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, fungsi kekebalan tubuh, dan kekuatan otot. Jumlah vitamin D yang biasanya terdapat dalam multivitamin sekitar 400 sampai 800 IU, seringkali tidak mencukupi bagi lansia yang mungkin membutuhkan 1.000 sampai 4.000 IU per hari tergantung pada kadar darah mereka. Vitamin B12 adalah nutrisi lain yang banyak dibutuhkan lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap B12 dari makanan berkurang akibat penurunan produksi asam lambung. Kekurangan B12 dapat menyebabkan kelelahan, masalah memori, dan kerusakan saraf.
Namun, kebanyakan multivitamin mengandung cyanocobalamin, bentuk sintetis vitamin B12 yang tidak diserap sebaik bentuk methylcobalamin yang sebaiknya dikonsumsi secara terpisah. Asam lemak omega 3 dari minyak ikan memiliki bukti kuat yang mendukung manfaatnya bagi kesehatan jantung, fungsi otak, dan pengurangan peradangan pada lansia. Ini bukan vitamin atau mineral, jadi tidak termasuk dalam multivitamin tradisional. Bukti ilmiah yang mendukung suplementasi omega 3 jauh lebih kuat daripada bukti yang mendukung multivitamin. Kekurangan magnesium umum terjadi pada lansia, seringkali disebabkan oleh obat-obatan yang menguras mineral ini atau pola makan yang tidak mencukupi magnesium. Magnesium penting untuk fungsi otot, kesehatan tulang, dan kesehatan kardiovaskular. Bentuk magnesium dalam multivitamin seringkali kurang diserap dibandingkan magnesium glycinate atau bentuk chelated lainnya yang dikonsumsi secara terpisah. Salah satu masalah terbesar dengan multivitamin yang ditekankan secara tidak langsung oleh analisis NIH adalah masalah penyerapan nutrisi dan interaksi antar nutrisi. Ketika Anda mengemas puluhan vitamin dan mineral ke dalam satu tablet, Anda menciptakan situasi di mana banyak nutrisi ini bersaing untuk diserap, atau bahkan mengganggu penyerapan satu sama lain. Besi adalah contoh sempurna dari masalah ini. Banyak. Multivitamin mengandung besi, tetapi besi dapat mengganggu penyerapan seng, kalsium, dan mineral lain. Mengonsumsi besi bersama vitamin C meningkatkan penyerapan, tetapi mengonsumsinya bersama kalsium atau teh mengurangi penyerapan. Multivitamin tidak dapat memperhitungkan interaksi kompleks ini. Kalsium adalah bahan lain yang problematis dalam multivitamin. Sebagian besar multivitamin tidak mengandung cukup kalsium untuk memenuhi kebutuhan harian karena kalsium bersifat padat dan akan membuat tablet terlalu besar. Jumlah kalsium yang kecil dalam multivitamin dapat mengganggu penyerapan besi, tetapi tidak cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tulang. Ini menciptakan situasi terburuk dari kedua dunia. Penyerapan zat besi berkurang tanpa manfaat kalsium. Vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K perlu dikonsumsi bersama lemak untuk penyerapan optimal. Kebanyakan orang mengonsumsi multivitamin dengan air saat perut kosong, yang berarti vitamin penting ini mungkin tidak diserap secara efektif. Inilah mengapa vitamin larut lemak dalam multivitamin sering muncul tidak berubah dalam studi urin. Mereka benar-benar terbuang percuma. Waktu konsumsi nutrisi juga sangat penting. Beberapa nutrisi lebih baik diserap di pagi hari, yang lain di malam hari. Beberapa bekerja lebih baik saat perut kosong, yang lain dengan makanan. Satu multivitamin yang dikonsumsi pada satu waktu dalam sehari tidak dapat mengoptimalkan penyerapan semua nutrisi yang berbeda ini. Meskipun analisis NIH berfokus pada mortalitas, ada kekhawatiran lain tentang penggunaan multivitamin yang perlu dipahami oleh lansia. Beberapa nutrisi dapat berbahaya dalam bentuk sintetis atau dosis yang terdapat dalam multivitamin, terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Vitamin A dalam bentuk retinol, yang umum terdapat dalam multivitamin, dapat beracun dalam dosis tinggi dan dapat meningkatkan risiko patah tulang pada lansia. Beta-karoten, bentuk lain dari vitamin A, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker paru-paru pada perokok dan mantan perokok. Banyak lansia memiliki riwayat merokok, sehingga hal ini menjadi perhatian serius. Dosis tinggi vitamin E yang sering ditemukan dalam multivitamin telah dikaitkan dengan peningkatan risiko pendarahan dan dapat mengganggu obat-obatan pengencer darah yang banyak dikonsumsi lansia. Beberapa studi menyarankan bahwa suplementasi vitamin E dosis tinggi dapat meningkatkan risiko kematian. Asam folat dalam multivitamin dapat menyembunyikan defisiensi vitamin B12 yang sangat berbahaya bagi lansia yang sudah berisiko tinggi mengalami defisiensi B12. Asam folat memperbaiki anemia yang disebabkan oleh defisiensi B12. Gejala neurologis defisiensi B12
dapat terus berkembang, berpotensi menyebabkan kerusakan saraf permanen. Besi dalam multivitamin dapat menjadi masalah bagi lansia, terutama pria dan wanita pasca menopause yang umumnya tidak memerlukan tambahan besi. Kelebihan besi dapat menumpuk di organ dan berkontribusi pada stres oksidatif dan peradangan. Banyak lansia memiliki kondisi mendasar yang memengaruhi metabolisme besi, sehingga suplemen besi dapat berbahaya tanpa pengawasan medis. Alih-alih menghabiskan uang untuk multivitamin yang tidak memberikan manfaat bertahan hidup, lansia dapat berinvestasi dalam strategi yang telah terbukti memperpanjang usia dan kesehatan. Penelitian yang mendukung pendekatan ini jauh lebih kuat daripada penelitian yang mendukung multivitamin. Aktivitas fisik teratur mungkin merupakan intervensi paling efektif untuk penuaan sehat. Bahkan jumlah olahraga yang moderat seperti berjalan kaki 30 menit setiap hari telah terbukti mengurangi risiko kematian sebesar 20-30%. Manfaat ini jauh lebih besar daripada klaim apapun yang pernah dibuat untuk multivitamin dan didukung oleh ribuan studi berkualitas tinggi. Pola makan gaya Mediterania yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan, dan lemak sehat telah terbukti memperpanjang usia dan mengurangi risiko penyakit kronis. Pola makan ini menyediakan nutrisi dalam bentuk yang optimal untuk penyerapan dan mengandung berbagai senyawa bermanfaat yang tidak ditemukan dalam suplemen apapun. Tidur yang cukup, biasanya 7-8 jam per malam untuk lansia, sangat penting untuk kesehatan dan umur panjang. Tidur yang buruk telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian, penurunan kognitif, dan berbagai masalah kesehatan. Meningkatkan kualitas tidur mungkin memberikan manfaat kesehatan lebih besar daripada suplemen apapun. Hubungan sosial dan hidup dengan tujuan telah terbukti menjadi salah satu prediktor terkuat untuk penuaan yang sehat. Lansia dengan jaringan sosial yang kuat dan rasa tujuan hidup lebih lama dan memiliki hasil kesehatan yang lebih baik daripada mereka yang terisolasi atau tidak memiliki arah. Pengelolaan stres melalui teknik seperti meditasi, yoga, atau praktik relaksasi lainnya telah terbukti meningkatkan hasil kesehatan dan mungkin memperpanjang usia. Stres kronis mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit lebih dari kekurangan nutrisi apapun. Daripada mengonsumsi multivitamin yang menyediakan nutrisi yang mungkin tidak Anda butuhkan dalam bentuk yang tidak dapat diserap. Pendekatan yang ditargetkan berdasarkan kekurangan nutrisi aktual dan tujuan kesehatan lebih masuk akal. Pendekatan ini lebih efisien secara biaya dan lebih mungkin memberikan manfaat kesehatan yang nyata. Mulailah dengan tes darah untuk mengidentifikasi kekurangan nutrisi aktual. Panel metabolik komprehensif dapat mengungkap kekurangan vitamin D, B12, dan nutrisi lain yang sering kali kurang pada lansia. Pemeriksaan ini biasanya ditanggung oleh asuransi dan memberikan data objektif daripada mengandalkan klaim pemasaran. Suplemen vitamin D3 masuk akal untuk kebanyakan lansia, terutama yang memiliki paparan sinar matahari terbatas. Dosis harus didasarkan pada tingkat darah, biasanya memerlukan 1.000-4.000 IU per hari untuk mencapai tingkat darah optimal. Suplemen tunggal ini lebih efektif daripada jumlah kecil vitamin D2 yang terdapat dalam kebanyakan multivitamin. Suplemen omega 3 berkualitas tinggi yang mengandung EPA dan DHA dari minyak ikan memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk manfaat kesehatan jantung, fungsi otak, dan peradangan. Cari suplemen yang menyediakan setidaknya 1.000 mg EPA dan DHA gabungan per hari dari produsen terpercaya yang menguji kemurniannya. Suplemen magnesium dapat bermanfaat bagi lansia yang tidak mendapatkan cukup magnesium dari makanan atau yang mengonsumsi obat-obatan yang menguras magnesium. Magnesium glycinate atau bentuk chelated lainnya lebih mudah diserap daripada magnesium oksida yang umum ditemukan dalam multivitamin.
Probiotik dapat bermanfaat bagi lansia dengan mendukung fungsi imun dan kesehatan pencernaan. Mikrobioma usus berubah seiring usia, dan suplemen probiotik yang ditargetkan dapat membantu menjaga populasi bakteri bermanfaat. Rata-rata lansia menghabiskan $300 sampai $500 per tahun untuk vitamin dan suplemen, dengan sebagian besar uang tersebut digunakan untuk multivitamin yang tidak memiliki manfaat terbukti. Mengalihkan pengeluaran ini ke suplemen yang ditargetkan dan aktivitas yang mempromosikan kesehatan memberikan nilai yang jauh lebih baik. Suplemen vitamin D3 berkualitas tinggi berharga sekitar $15 sampai $20 per tahun. Suplemen omega 3 yang baik berharga sekitar $30 sampai $50 per tahun. Suplemen magnesium berharga sekitar $20 sampai $30 per tahun. Pendekatan yang ditargetkan ini lebih murah daripada kebanyakan multivitamin sambil menyediakan nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan lansia dalam bentuk yang dapat diserap. Uang yang dihemat dengan menghindari multivitamin dapat diinvestasikan dalam keanggotaan gym, makanan sehat, aktivitas sosial, atau intervensi lain yang terbukti memberikan manfaat kesehatan. Keanggotaan gym lebih murah daripada banyak suplemen yang dikonsumsi lansia, tetapi memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar. Kelas memasak, konseling gizi, atau bekerja sama dengan ahli gizi terdaftar dapat membantu lansia mengoptimalkan pola makan mereka dengan cara yang memberikan manfaat lebih besar daripada suplemen apapun. Belajar menyiapkan makanan bergizi adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Analisis NIH mewakili titik balik dalam cara kita memandang suplemen dan kesehatan lansia. Alih-alih mencari pil ajaib untuk mengatasi masalah nutrisi, fokus kini beralih ke pendekatan gaya hidup komprehensif yang menangani akar penyebab kesehatan yang buruk pada penuaan. Nutrisi personalisasi berdasarkan tes genetik, pemeriksaan darah, dan kondisi kesehatan individu semakin mudah diakses dan terjangkau. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi nutrisi spesifik yang dibutuhkan oleh seorang lansia daripada mengasumsikan semua orang membutuhkan multivitamin generik yang sama. Makanan fungsional yang menyediakan nutrisi terkonsentrasi dalam bentuk makanan semakin tersedia. Ini termasuk makanan yang diperkaya, yang dapat membantu lansia memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik tanpa harus mengandalkan suplemen. Teknologi memudahkan lansia untuk melacak nutrisi mereka, mengidentifikasi potensi kekurangan, dan membuat keputusan yang terinformasi tentang suplemen berdasarkan data aktual daripada klaim pemasaran. Bagi lansia yang telah mengonsumsi multivitamin selama bertahun-tahun, beralih dari kebiasaan ini memerlukan pendekatan yang cermat. Aspek psikologis dari mengonsumsi pil harian dapat kuat, dan beberapa orang khawatir tentang menghentikan apa yang mereka anggap sebagai asuransi kesehatan. Mulailah dengan mendiskusikan suplementasi. Dengan penyedia layanan kesehatan Anda, mereka dapat memesan tes darah yang sesuai untuk mengidentifikasi defisiensi yang sebenarnya dan memberikan panduan tentang suplemen spesifik yang mungkin bermanfaat untuk situasi individu Anda. Fokuslah pada perbaikan pola makan terlebih dahulu. Diet yang bervariasi dan kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, protein rendah lemak, dan lemak sehat menyediakan nutrisi dalam bentuk yang optimal untuk penyerapan dan termasuk senyawa bermanfaat yang tidak ditemukan dalam suplemen apapun. Jika Anda memutuskan untuk terus mengonsumsi suplemen, fokuslah pada nutrisi spesifik dengan bukti kuat tentang manfaatnya daripada pendekatan multivitamin yang serba-serbi. Kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam hal suplemen. Pertimbangkan efek placebo dengan jujur. Jika mengonsumsi vitamin harian membuat Anda merasa lebih baik secara psikologis dan lebih berkomitmen pada perilaku sehat, hal itu mungkin memiliki nilai meskipun vitamin itu sendiri tidak memberikan manfaat langsung. Namun, manfaat psikologis ini dapat dicapai dengan lebih efisien melalui suplemen yang ditargetkan atau perilaku kesehatan lainnya.
Kebenaran yang terungkap dalam analisis NAIH yang revolusioner ini baik membebaskan maupun memberdayakan. Membebaskan karena membebaskan Anda dari rasa bersalah dan biaya mencari multivitamin yang sempurna. Memberdayakan karena hal ini mengalihkan fokus Anda ke strategi yang benar-benar efektif untuk penuaan sehat. Anda tidak perlu menghabiskan ratusan dolar setiap tahun untuk suplemen yang tidak memberikan manfaat bertahan hidup, padahal ada cara yang terbukti, seringkali lebih murah, untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan Anda. Ini bukan tentang menjadi anti suplemen atau mengabaikan semua dukungan nutrisi. Ini tentang menjadi cerdas, berbasis bukti, dan strategis dalam pendekatan Anda terhadap penuaan sehat. Ini tentang memahami bahwa tubuh Anda terlalu kompleks dan canggih untuk dioptimalkan oleh pil serba guna yang diproduksi oleh perusahaan yang lebih tertarik pada keuntungan daripada kesehatan Anda. Uang yang Anda habiskan untuk multivitamin dapat diinvestasikan dengan lebih baik pada makanan segar dan kaya nutrisi, aktivitas fisik teratur, hubungan sosial, manajemen stres, dan suplemen yang ditargetkan untuk nutrisi yang sebenarnya Anda butuhkan. Strategi-strategi ini didukung oleh puluhan tahun penelitian yang membuktikan manfaatnya untuk umur panjang dan kualitas hidup. Ingat, penuaan sehat bukan tentang mencari jalan pintas atau solusi ajaib. Ini tentang konsistensi dalam perilaku dasar yang mendukung kesehatan. Makan dengan baik, bergerak secara teratur, tidur cukup, mengelola stres, dan menjaga hubungan sosial. Strategi-strategi dasar ini memiliki kekuatan lebih besar untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kesehatan Anda daripada suplemen apapun. Anda pantas menua dengan vitalitas, kemandirian, dan kepercayaan diri. Anda pantas menghabiskan uang Anda pada strategi yang benar-benar bekerja daripada memperkaya perusahaan suplemen dengan produk yang tidak terbukti manfaatnya. Yang paling penting, Anda pantas mengetahui kebenaran tentang apa yang benar-benar mendukung penuaan sehat, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang terinformasi tentang kesehatan dan uang Anda. Wawasan ini dimaksudkan untuk memberdayakan Anda untuk mengambil kendali atas strategi kesehatan Anda berdasarkan bukti, bukan pemasaran. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan berbagi pemikiran Anda tentang analisis NIH ini. Apakah Anda sedang mengonsumsi multivitamin? Apakah Anda mempertimbangkan untuk mengubah strategi suplemen Anda berdasarkan bukti baru ini? Mari kita dukung satu sama lain dalam membuat keputusan berbasis bukti tentang kesehatan kita. Jika Anda menemukan video ini membuka wawasan dan berpotensi menghemat uang, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika Anda merasa kami melewatkan hal penting tentang suplemen untuk lansia, silakan komentar dengan 0 dan beritahu kami topik apa yang ingin kami bahas selanjutnya. Umpan balik Anda membantu kami menciptakan konten yang benar-benar bermanfaat bagi komunitas kami. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika memberikan wawasan berharga yang dapat menghemat uang dan meningkatkan strategi kesehatan Anda. Bagikan video ini dengan teman atau anggota keluarga yang mungkin menghabiskan uang untuk multivitamin yang tidak efektif. Berlangganan saluran kami untuk panduan berbasis bukti tentang penuaan sehat yang menembus hype pemasaran dan memberikan informasi yang dapat Anda gunakan. Terima kasih telah menonton, menghargai bukti daripada klaim pemasaran, dan menjadi bagian dari komunitas lansia yang terinformasi yang menolak membuang uang untuk produk yang tidak efektif. Tetap skeptis, tetap terinformasi, dan kami akan bertemu lagi di video berikutnya.